Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammadin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Yang sama kita hormati dan kita muliakan ketua dan segenap pengurus Masjid Darul Aman. Yang sama kita hormati, kita muliakan bapak-bapak, ibu-ibu, alim ulama, cerdik pandai, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan mungkin juga tokoh adat. Yang jelas kecil si rama-rama, besar si jalar-jalar, kecil tak disebut nama, besar tak dipanggil gelar. Mudah-mudahan seluruh kita yang berhadir saat ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah yang dijanjikan Rasul dalam berbagai hadis beliau. Kita sudah selesai melaksanakan solat fardu maghrib secara berjamaah. Solatul jamaati afdulu solatul fazi bisab'in wa isrina darajah. Bahwa sesungguhnya solat berjamaah itu lebih mulia daripada solat sendirian sebanyak 27 derajat. Hadir dalam majelis ilmu, pahalanya, keutamaannya luar biasa. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Tidaklah berkumpul suatu kaum di salah satu rumah Allah. Yatsluna kitab Allah. Di situ dibacakan kitab Allah, ayat Allah. Wa yatadarasunahu bainahum. Kemudian mereka berusaha menjelaskan, memaparkan isinya. Illa nazalat alaihimus sakinah. Pastilah turun ketenangan di hati mereka. Wa ghasiyatuhumur rahmah. Mereka dipandang, ditatap, ditengok oleh Allah dengan pandangan penuh kasih sayang. Wa hafatsumul malaikah. Tempat mereka dipenuhi oleh para malaikat. Wa zakarahumullah fiman indah. Nama-nama yang hadir sedang disebut-sebut oleh Allah di sisinya di antara para malaikat. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa yang menyempatkan dirinya menempuh sebuah jalan, yang di jalan itu ia dapatkan pengetahuan, Allah berjanji memudahkan bagi orang itu jalannya menuju surga. Mudah-mudahan keutamaan-keutamaan itulah yang kita dapatkan setiap kita hadir di rumah Allah, melakukan solat fardu secara berjamaah, kemudian duduk sejenak dalam majelis ilmu. Insya Allah selesai majelis ilmu kita tutup dengan solat isya berjamaah. Itu pun sangat utama. Man sholla isya fi jama'atin faka'annama qoma nisfal lail. Ikut solat isya berjamaah, pahalanya seakan-akan solat separuh malam. Kaum muslimin yang berbahagia, di dalam Al-Quran yang mulia ini, tepatnya di dalam surat Ali Imran, surat yang ketiga, ayat yang ke-102, Allah menyuruh kita orang beriman agar memiliki satu sikap dalam kehidupan, satu sifat atau satu sikap dalam kehidupan yang disebut dengan bertakwa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Duhai orang yang beriman, kata Allah, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Bahkan jangan kamu sampai mati meninggalkan dunia ini, kata Allah, kecuali sudah dalam keadaan muslim. Yang dimaksud muslim di situ dalam tafsir adalah muslim yang sudah mencapai derajat takwa. Secara umum, ulama mengartikan takwa tersebut adalah kemampuan melaksanakan perintah dan kesanggupan menjauhi yang dilarang.
sanggup melaksanakan perintah, mampu menjauhi yang dilarang, insya Allah sudah sampai ke derajat takwa. Cuman permasalahannya, tak kala kita dihadapkan dengan perintah, rata-rata kita sanggup. Dan Rasul sendiri menyuruh kepada kita, kerjakanlah perintah itu semampu kalian. Maka berdasarkan ini ada ruang untuk tawar-menawar. Perintah itu boleh ada pasang surutnya. Seperti kita disuruh melaksanakan sholat berdiri. Kalau sanggup. Kalau tidak sanggup berdiri, sholat itu boleh dilakukan duduk. Kalau tidak bisa juga duduk karena sakit, boleh berbaring. Yang tidak boleh itu berguling-guling. Itu tidak boleh. Sholat berguling-guling tidak boleh. Sholat berbaring boleh. Beda. Kita disuruh puasa di bulan Ramadan. Kalau sanggup. Tapi ayat di bawahnya mengatakan kalau engkau sedang sakit atau sedang di dalam perjalanan, boleh diganti di hari yang lain. Di saat sudah sehat, di saat sudah sempat. Ada tawar-menawar. Sedekah yang paling afdal itu asalkan ikhlas, yang paling besar jumlahnya. Kalau sanggup. Kalau tidak sanggup, berapa sanggup? Ada tawar-menawarnya, Pak. Makin banyak solat sunat kita, makin elok. Kalau sanggup. Kalau tidak sanggup, berapa sanggup? Ada tawar-menawar. Dengan demikian, insya Allah kita mampu melaksanakan perintah tersebut. Tapi takwa tidak bisa diraih hanya dengan mengandalkan perintah saja. Ada sisi keduanya, kemampuan menjauhi yang dilarang. Inilah permasalahannya. Banyak kita bisa melaksanakan perintah satu sisi, tapi tak sanggup menjauhi yang larangan di sisi lain. Bahkan bila dibandingkan, mana lebih besar perjuangan melaksanakan perintah atau perjuangan menjauhi yang dilarang. Ternyata perjuangan menjauhi yang dilarang ini jauh lebih berat. Wajarlah datang seorang laki-laki, ya Rasulullah, ada seorang perempuan, dia itu rajin beribadah kepada Allah. Dalam soal melaksanakan perintah dia sanggup. Tapi ya Rasul, dia punya lidah yang kasar. Menjauhi perkara yang dilarang dia tak mampu. Apa jawab Rasul? Dia itu ahli neraka. Itu menunjukkan kepada kita, menjauhi yang dilarang ini perjuangannya jauh lebih besar. Kenapa demikian? Di samping Rasul mengatakan, jauhilah larangan tersebut. Tidak ada kalimat semampu kalian. Kalau sempat ada semampu kalian, kacau awak dibuatnya, Pak. Jauhilah larangan itu, ya semampu kalian lah. Akhirnya awak ini melakukan sebahagian kejahatan dengan alasan belum sanggup, Pak Ustaz. Saya belum sanggup. Kalau meninggalkan minuman keras ini terus terang, Pak Ustaz. Belum sanggup. Kalau berjudi sudah sanggup. Kan semampu kalian. Ternyata perintah itu tidak ada seperti itu. Jauhilah larangan tersebut sejauh-jauhnya. Tidak ada tawar-menawar. Kalau perintah ada tawar-menawar. Menjauhi yang dilarang, tak ada tawar-menawar. Itulah permasalahannya. Oh, jangankan kita manusia biasa. Nabi Adam manusia luar biasa. Tinggalnya pun di dalam surga. Tak kala dihadapkan dengan 3 perintah, selesai dia mengerjakannya. Tak kala dihadapkan dengan 1 yang dilarang, gagal dia menghindarinya. Kata Allah, ya Adam uskun anta wa zaujukal jannah. Perintah pertama. Adam, tinggallah engkau bersama istrimu di dalam surga. Tinggal Adam. Wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma.
makanlah apa yang engkau mau, nikmati apa yang engkau suka. Bisa Adam. Berilah tumbuh-tumbuhan ini, pohon-pohon ini dengan nama-nama tersendiri. Bisa Adam. Ko kata Adam bahasa awaknya nambah rambut ko namanya rambutan. Ini bahasa awaknya Pak. Nambah duri ko namanya durian. Sehingga pohon-pohon hari ini kan punya nama-nama Pak. Buah-buahan hari ini kan punya nama. Itu sikit banyaknya adalah jasa Adam alaihi salam. Mampu Adam dengan dihadapkan dengan 3 perintah. Tapi tak kalah dihadapkan dengan 1 larangan saja, 1 cuman, gagallah Nabi kita Adam alaihi salam. Kata Allah, wala taqraba hazihi sajarah fatakuna minaz zalimin. Pohon yang 1 ini Dam, jangankan engkau nikmati, yang lain silakanlah. Ini jangankan engkau nikmati, dekati saja tak boleh. Fatakuna minaz zalimin, nanti engkau menyesal. Cuman manusia nih Bapak Ibu, apa yang dilarang itu yang enak. Pokoknya kalau sudah dilarang Allah, enak mengerjakan, minta ampun itu. Kenapa demikian? Ada saham setan di situ. Akhirnya Nabi Adam gagal, cuman 1 larangan. Dimakannya juga buah larangan itu. Disebut dengan buah khuldi itu. Apa yang diterima Adam? Qulnah bitu minha jami'a. Kata Allah, keluar kau dari dalam surga ini. Padahal soal perintah sudah sanggup dah Pak. 3 perintah selesai. Tapi tak kalah dihadapkan dengan 1 larangan gagal, terima akibatnya. Qulnah bitu minha jami'ah. Dam kata Allah, keluar kau dari dalam surga ini. Kaum muslimin, ternyata tak kalah kita melaksanakan perintah-perintah, tetap memberikan manfaat. Dan tak kalah kita mengerjakan apa yang dilarang, pasti mendatangkan mudarat. Untuk ringan melaksanakan perintah, kita sudah kaji pertemuan terdahulu tentang manfaat-manfaat. Untuk menjauhi perkara yang dilarang, maka dalam pertemuan kita kali ini kita akan membicarakan tentang mudarat-mudaratnya. Yaitu mudarat kalau kita berani melakukan sebuah perkara yang dilarang. Sehingga dengan mengetahuinya, menghindarkan diri betul dari yang namanya dosa, itu sesuatu hal yang mustahil. Tidak mungkin awak ni tak berdosa. Kecil atau besar, sedikit atau banyak, awak sadari atau tidak, tidak mungkin tidak berdosa. Saya minum dulu. Gatal kerongkongan. Itulah gunanya air, untuk diminum oleh Ustadz. Jadi kalau ada Ustadz minum, jangan marah. Bismillah. Alhamdulillah. Bapak Ibu boleh minum, silakan. Kaum muslimin yang berbahagia, permasalahan kita adalah yaitu mengetahui perkara-perkara yang memudaratkan kalau kita berani melakukan satu dosa. Sekali lagi bukan berarti tidak berdosa. Kullu bani Adam khata. Setiap anak cucu Adam ini pasti punya salah, kata Rasul. Pasti punya dosa. Kecil atau besar, sedikit atau banyak. Cuma dengan mengetahui mudaratnya, mudah-mudahan kita berusahalah untuk menghindarinya. Apa mudarat tersebut? Yang pertama adalah orang yang hari ini berani dia melakukan dosa, perkara yang dilarang oleh Allah tapi tetap dikerjakannya. 1, siap-siaplah menerima azab. Konsekuensi daripada dosa itu adalah azab. Makanya Luqmanul Hakim memberikan nasihat kepada anaknya. Wahai anakku, kata Luqman, kerjakanlah dosa itu. Sebenarnya bukan menyuruh nih, Pak. Kerjakanlah dosa itu sejauh kemampuan engkau menanggung azab. Kalau rasanya badan ini sanggup rasanya menahan azab Allah, kerjakanlah dosa itu. Kalau rasanya sanggup,
Kerjakanlah, kata Luqman, sejauh kemampuan engkau menanggung azab. Tapi rasa-rasanya lah, kalau berdasarkan keterangan Al-Quran dan hadis Rasul, azab itu kan semuanya mengerikan. Tidak akan sanggup bahwa ada menanggung azab. Usahakan kita berbicara tentang azab neraka, azab mahsyar, azab kubur, azab sakaratul maut saja sudah tak sanggup. Rasul merasakan azabnya sakaratul maut itu sampai beliau mengatakan, ya Allah, kalau seperti inilah ngerinya azabnya sakaratul maut, timpakanlah azab sakarat itu kepadaku, jangan kepada umatku. Itu karena Rasul sudah merasakan ngeri sakitnya sakaratul maut. Ulama mengatakan satu-satunya azab akhirat yang ditarik Allah ke dunia adalah sakaratul maut. Jadi sakit yang paling sakit ternyata Bapak Ibu sakarat itulah. Sampai-sampai awak sebut sekarat. Kan pernah dengar Pak? Gimana kondisi apa tuh? Mak, udah sekarat. Itu sudah separuh mati gitu tuh Pak. Udah sekarat, udah payah betul itu. Satu-satunya azab akhirat Pak. Jadi sesakit-sakitnya awak hari ini, puncak sakit sekarat. Sakaratul maut. Kalau sudah sakaratul maut itu hilang semua penyakit lah gitu Pak. Insya Allah lah. Tapi jangan harapkan sakaratul maut itu. Habis sakaratul maut tuh tidak akan ada sakit-sakitnya lagi dong Pak. Hilang sakit kepala dibuatnya Pak. Sakit emas, sakit asam urat, hilang semuanya itu. Tapi lalui dulu sakaratul maut. Bagaimana gambaran para ulama yang diberikan hidayah oleh Allah di hatinya? Ibnu Hajar Asqalani mengatakan tentang sakaratul maut. Kata beliau, sakitnya sakaratul maut seperti menarik pohon yang berduri dari dalam tubuh seseorang. Putuslah mana yang putus, tinggallah mana yang tinggal. Itu pohon yang berduri. Awak jangankan pohon berduri, termasuk saja duri di dalam daging sakitnya minta ampun. Gimana sekarang kondisi Bapak? Pak Ustaz, untuk duri di dalam daging. Pernah dengar Pak? Seperti duri di dalam daging, berdenyut sakitnya. Itu satu duri, bagaimana pohon berduri? Imam Al-Qurtubi mengatakan, seorang ahli tafsir, sakaratul maut itu kata beliau seperti kain yang berada di dalam keranjang. Bolak-balik jiwa di dalamnya itu Pak. Melayang-layang sehingga dia tidak akan kenal dengan orang yang di sekelilingnya. Tengok orang yang sedang sakarat, sering tak kenal dengan istrinya Pak. Apa tuh sedang sakarat? Pak. Kenal Bapak dengan yang ini? Siapa? Bininya Pak, lupa dia dengan anak kandungnya. Sakaratul maut namanya. Bahkan ada pendapat mengatakan seperti kambing dikubak kulit. Sering juga awak dengar itu. Saking sakitnya sakaratul maut tersebut. Itu baru sakaratnya Pak. Bagaimana kalau awak berbicara tentang azab kubur, azab mahsyar, konontah lagi azab neraka? Azab kubur tersebut Rasul sampai mengatakan 3 kali dalam hadisnya. Setelah menguburkan seseorang, Rasul berdiri di samping kubur. Kata Rasul, pelihara diri kalian dari azab kubur. Pelihara diri kalian dari azab kubur. Pelihara diri kalian dari azab kubur sampai 3 kali. Itu menunjukkan kepada awak jangan ragu tentang azab kubur. Sebab hari ini banyak orang meragukan tentang adanya azab kubur. Tidak usah ragu. Rasul melewati 2 kuburan tua. Lalu Rasul mengatakan, orang dalam kubur ini sedang diazab oleh Allah. Bukan sekedar beliau ucapkan pelihara diri dari azab kubur, beliau malah memberikan contoh nyata. Nih 2 ini sedang diazab nih, kata Rasul. Yang satu ini diazab, yang mereka ini diazab bukan karena dosa besar, karena dosa kecil. Yang satu tidak bersih buang air kecil. Urusan pribadi itunya Pak. Tidak ada merugikan orang lain.
Yang satu ini namimah, suka mengadu-ngadu. Diazab oleh Allah. Kalau dosa yang dianggap Rasul kecil saja diazab, apalagi dosa besar. Ibnu Sama, ulama besar, mengatakan, bila kalian melewati kuburan, jangan terpesona menengok tenangnya kuburan tersebut. Kalau awak lewat di kuburan kan tenangnya, Pak. Di dalamnya, kata beliau, tidak tenang itu. Hiruk pikuk. Sampai ulama mengatakan bila kalian diberi kemampuan mendengarkan jeritan orang dalam kubur, kalian tidak akan pernah ziarah kubur. Sayangnya awak tak dengar. Kalau sempat dengar, Pak, Bu, tidak akan melintas awak dekat kubur itu. Sekarang sedang melolong-lolongnya minta tolong itu, Pak, sedang diazab. Persekot baru itu, Pak, pembukaannya baru itu, azab kubur tersebut. Apalagi kalau sempat dia kenal dengan awak. Saya kan sebahagian punya jamaah meninggal, saya lewat dekat kuburan. Apa ndak dipanggilnya nama ambo? Ustaz sampurinya, tolong. Apa ndak tunggang langgang saya lari juga, Pak. Tapi sudah sering saya lewat dekat kuburan, belum pernah dipanggil. Alhamdulillah lah, Pak. Kenapa demikian? Allah tak beri kemampuan awak untuk mendengarkannya. Cuman ulama mengatakan demikian, Ibnu Sama, jangan terpesona nengok tenangnya, dalamnya tak tenang. Jangan terpesona menengok samanya, dalamnya tidak sama. Kalau kuburan dari luar samanya, Pak. Sama berkeramik, sama elok, sama mantap, sama indah, sama besar, sama tinggi. Warna keramiknya pun sama. Oh, di dalam tidak sama. Yang satu raudatun min riyadil jannah, taman dari taman surga. Yang satu 1,5 meter cuman bedanya, khufratum min khufarin niran, jurang daripada jurang neraka. Yang jelas Rasul menyuruh kita pelihara diri dari azab kubur. Kalau seandainya awak termasuk orang yang sedikit meragukan tentang azab kubur dengan alasan, sudah sering saya menengok orang dimasukkan ke dalam kubur, Pak Ustaz. Tidak nampak saya malaikat mungkar wa nakir. Tidak nampak api yang membakar. Tidak nampak saya tengok bumi yang menghimpit, lapang-lapang aja nampak punya. Tidak saya tengok ada ular yang melilit, kala yang menggigit. Betul itu. Itu perkara gaib. Tapi yang 3 ini pasti awak tengok. 3 ini sebenarnya azab. Makanya Rasul menyuruh kita, memotivasi kita yang ikut mengantarkan mayat ke kuburan tersebut, itu pahalanya kan sebesar bukit Uhud tuh, Pak. Ikut mengantarkan tuh, sebesar bukit Uhud itu. Sambil mengambil pelajaran, tengok sekali-kali orang masuk ke dalam kubur. Bukan bercerita duduk di atas kuburan sambil merokok, nggak dapat pelajaran. Awak kan kadang-kadang begitu. Di atas kubur belum duduknya itu. Tengok. Dapat pelajaran, Pak. 3 azab kubur itu langsung awak tengok tuh, Bu. 1, kubur itu sempit. Sempit itu azab. Baju sempit kan azab awak, Pak. Sandal sempit azab, rumah sempit azab. Apalagi pikiran dan hati sempit, tambah azab awak dibuatnya. Ini kubur tuh sempit. Jangankan untuk duduk, jangankan untuk berdiri, duduk pun tak bisa. Jangankan duduk, terlentang tidak memungkinkan. Miring ke kanan ke arah kiblat. Mati itu terlalu sakit, di dalam kubur terlalu sempit. Sakaratnya sudah sakit, Pak. Kuburnya sempit. Ular dan kala datang menggigit, papan dan bumi pula menghimpit. Maunya lagu ini diputar di ruang ICU. Mati orang itu langsung. Kata Ali bin Abi Thalib, bila engkau sedang dalam kesempitan, ingatlah sempitnya kubur, karena itu akan melapangkan kamu. Sesempit-sempitnya urusan, sempitlah kubur lagi, Pak.
Sempit, gelap. Makanya kalau ada famili meninggal dunia, ikutlah awak menyambutnya kalau sanggup. Kalau yang tua-tua tentu tidak sanggup lagi. Yang masih muda kok. Sambut, masukkan ke dalam. Tengok waktu menutup papan lahat. Jangan kaget Bapak Ibu. Begitulah kira-kira ditimbun oleh orang-orang yang kita cintai. Malam pertama di alam kubur. Gelap. Awak hari ini bisa bergembira ria, bisa ceramah, bisa makan, bisa beraktivitas karena ada cahaya, Pak. Ini sempat mati lampu, berhenti saya ceramah. Hidup lampu baru saya mulai ceramah. Saya tidak akan ceramah dalam gelap tuh, Pak. Terus pokok ceramah mati lang terus. Beko hidup lampu apalah pulang sadonya Bapak. Makan itu terasa enak kalau ada lampu, Pak. Ini selesai isya ini nanti awak makan di rumah masing-masing, Pak. Nah, itu enaknya karena ada lampu, ada cahaya. Nggak percaya coba pulang dari sini. Begitu Bapak Ibu nak makan, matikan lampu. Makan dalam golok. Hilang rasa dendeng batokok lado hijau tu, Pak. Emosi nak naik beko makan dalam golok. Kubur itu sudahlah sempit gelap. Liang lahat muat seorang. Gelapnya wahai tidak terpering. Selesai tanah ditimbun orang, tinggallah badan seorang diri. Harta dan anak serta menantu tidak akan dapat mengambil alih, hanyalah amal dapat membantu dan doa dari anak yang soleh. Gelap, sempit, sendirian, itulah dia azab kubur. Itu baru azab kubur. Azab mahsyar. Seluruh manusia yang pernah hidup di muka bumi ini dikumpulkan Allah di sebuah tempat. Namanya padang mahsyar. Yang warna tanahnya putih kemerah-merahan, dalam sebuah riwayat awak dikumpulkan di situ tanpa busana, Pak. Kata Aisyah, ya Rasulullah, apa tidak malu seseorang menengok kepada orang lain? Kata Rasul, hari itu tidak ada rasa malu. Orang telah disibukkan dengan urusannya sendiri-sendiri. Tidak sampai tengok menengok ledo, Pak. Mana sempat lah seragamnya sadonya. Ada manusia itu ditenggelamkan oleh keringatnya sampai ke mata kakinya, Pak. Sampai lututnya, ke perutnya, ke dadanya, ke bahunya, bahkan menutup separuh mulutnya. Dalam kepayahan, matahari 1 mil di atas kepala, sementara manusia di miliaran. Kaum muslimin yang berbahagia, azab mahsyar, konontah lagi azab neraka, Pak. Bukalah lembaran Al-Quran yang mulia ini. Tak satu kata azab itu berdiri sendiri kecuali diikuti dengan sifat. Walahum azabun alim. Bagi mereka azab yang pedih. Disebut pedihnya, azab itu saja sudah menggambarkan azab. Apalagi tambah pedih, azab yang pedih. Walahum azabun azim. Bagi mereka azab yang besar. Walahum azabul harik. Bagi mereka azab yang keras. Walahum azabun muhin. Bagi mereka azab yang menghinakan. Selalu dikaitkan Allah. Untuk apa? Kabar pertakut. Supaya awak makin berhati-hati. Rasulullah sendiri, kata Anas bin Malik, tak tinggalkan doa waqina azabannar. Padahal beliau tidak akan tersentuh api neraka. Tapi beliau tak tinggalkan doa ini. Waqina azabannar. Rasul langsung pernah menengok bentuk azab itu. Hari ini awak kan tak tengok, aduh. Saya belum pernah menengok. Kalau Rasul menengok. Dengan ainal yakin. Nampak oleh Rasul.
Ini dosa, ini azab, ini azab, ini dosa. Ditengokkan kepada Rasul azab, ditanya Rasul kepada Jibril apa dosanya. Rasul nengok ke neraka. Bukankah Rasul mengatakan aku diajak berjalan-jalan menengok ke neraka? Ini azab. Rasul bertanya, ini azab apa nih Jibril? Dosa apa yang dilakukannya? Nampak oleh Rasul orang yang terjulur lidahnya secara panjang digunting oleh api neraka. Apa dosanya nih Jibril? Ini adalah para orator, para pembicara, para penceramah, para ustadz, para pemberi nasihat. Nah ustadz aja doh pak, guru masuk, isi gogonya pak. Beko ustadz sama yang belum beko. Konai pula kami. Yang memberikan nasihat yang baik tapi dia tidak mengamalkannya. Apa ndak berat itu? Solat berjamaah ke masjid 27 derajat, ustaznya solat di rumah. Besar dosanya. Solat subuh lebih afdal daripada solat isya. Pahalanya sepanjang malam. Nah menyuruh solat di rumah. Kau azabnya. Oh, makanya Bapak Ibu, tidak usah banyak-banyak jadi ustadz, cukup kami saja. Begitu dalam film. Itu saja kan nampak Rasul? Oh, tidak banyak. Rasul juga menengok orang yang dipotong-potong tangannya, Pak. Digergajing. Kalau dipotong langsung tidak apa-apa. Ini sembuh diulang, sembuh diulang, sembuh diulang lagi. Apa dosanya itu Jibril? Tetap Rasul menanyakan dosa. Menunjukkan kepada kita konsekuensi dosa azab. Ini dosanya kata Jibril orang yang suka mengambil harta orang lain tanpa izin. Apapun bentuknya itu. Oh, nampak Rasul orang dikejar oleh api neraka. Untuk itu Pak Ustadz, supaya Pak jangan mengantuk. Kemana pergi? Itu contoh apa tuh Jibril? Dosa apa yang dilakukan? Itu dosa yang dilakukannya dia durhaka sama orang tuanya. Kemana pergi dikejar-kejar api neraka. Pokoknya ini azab, ditanya Rasul apa dosanya. Ini azab, ditanya Rasul apa dosanya. Kata Rasul salah satu yang mengagetkan penduduk neraka itu orang yang melolong-lolong minta tolong di dasar neraka itu. Sehingga penduduk neraka lain bingung menengoknya. Dia melolong-lolong minta tolong berlari-lari tanpa kepala. Apa dosanya itu Jibril? Dijawab oleh Jibril, itulah contoh umatmu yang dengan sengaja meninggalkan sholat. Solat ini Bapak Ibu seperti kepala di atas badan. Takkan bisa hidup orang tanpa kepala Pak. Tanpa tangan buntung namanya. Tanpa telinga pekak namanya. Tanpa mata buta namanya. Tanpa kaki buntung kaki namanya lumpuh. Sering awak berjumpa di jalan tu Pak. Orang tanpa mata kan bisa hidup. Tanpa tangan bisa hidup. Tapi pernah tak Bapak Ibu menengok orang hidup tanpa kepala? Berjalannya di jalan Subrantas kan tak lagi kepalanya doh Pak. Kalau ada imbau ambo bisu, ambo nak menengok juga. Tapi kalau orang butuh tak usah ditelepon le. Usahakan butuh, orang pura-pura butuh banyak gini kok Pak. Tapi kalau ada besok orang berjalan, aduh kemarin Pak Ustaz kami ke Pasar Kodim masuk orang tu serombongan tak lagi kepalanya. Poi ambo menengoknya doh Pak. Begitulah kedudukan solat di atas badan Pak. Seperti kepala di atas badan. Apa ndak heran dibuatnya penduduk neraka? Apa dosanya tuh Jibril? Itulah umatmu yang sengaja meninggalkan solat. Jadi kaum muslimin setelah Rasul menengok ini azab ini dosa, ini azab ini dosa, ini azab ini dosa, Rasul memberikan sebuah hadis beliau, menyampaikan sebuah hadis beliau. Kata Rasul, seringan-ringannya azab neraka tersebut adalah seseorang yang disuruh memakai sandal dari api neraka. Belum diproses azab lagi Pak, baru disuruh sekedar memakai sandal dari api neraka.
Belum diazab lagi. Tapi begitu dipasangnya, menggelegaklah otaknya. Seringan-ringannya azab. Sandal paling bawah, otak paling atas menggelegak. Sebab Rasul mengatakan api yang memasak makanan kalian di rumah itu akan ditambah lagi dengan 69 kali lipat lagi. Itulah panasnya api neraka. Begitu dipasang, menggelegaklah otaknya. Dari mata, hidung, mulut, telinga, keluarlah lidah-lidah api. Dia seperti didudukkan di sebuah tungku yang api dinyalakan di bawahnya. Dia mengatakan, aku orang yang paling besar azabnya. Kata orang tersebut. Kata Rasul, dia itu orang yang paling ringan azabnya. Kalau yang paling ringan saja seperti itu, apalagi yang paling berat. Makanya wajar Luqman itu mengatakan, kerjakanlah dosa itu nak, semampu engkau menanggung azab. Tapi kalau rasanya tidak akan sanggup, lebih baik menghindarkan diri. Rupanya Bapak Ibu, walaupun awak tidak kuat melakukan taat, tapi kuat menjauhi maksiat, lebih disukai oleh Allah. Ya Rasulullah, ada seorang perempuan, ibadahnya biasa saja. Kalau yang tadi ibadahnya kuat, tapi dia punya lidah yang terjaga. Mampu dia menjauhi yang dilarang. Ibadahnya tak seberapa. Kata Rasul, dia itulah ahli surga. Itu menunjukkan kepada kita utamanya perjuangan menjauhi yang dilarang. Satu. Yang kedua adalah konsekuensi daripada sebuah dosa yang dilakukan. Siap-siap menerima yang kedua. Menerima yang kedua. Apa yang kedua tersebut? Yaitu siaplah menerima musibah dalam bentuk azab. Tidak semua musibah dalam bentuk azab. Jangan pula cepat-cepat nanti ibu-ibu memponis suaminya demam umpamanya kan. Abang sedang diazab oleh Allah. Belum tahu. Kepala aku sedang sakit, kata suami. Abang sedang diazab oleh Allah. Belum tahu lagi. Nampak nanti bapak jatuh. Itu apa sedang diazab oleh Allah. Belum tahu lagi bapak ibu. Tidak semua musibah dalam bentuk azab. Setiap kita pasti dapat musibah. Waktu, bentuk, cara berbeda. Tak ada awak ni yang tak dapat musibah dah Pak. Ya tak Pak? Hidupku digilirkan oleh Allah. Kata orang Sumbar dalam lagunya, saya sendiri orang Melayu. Hidupku bak candu roda padati. Sekali di atas, sekali di bawah. Hari ini tertawa, besok menangis. Itu pasti tu Pak. Cuman Bapak Ibu, kalau musibah itu melanda orang yang beriman beramal soleh, apa ibu itu berusaha melaksanakan perintah, berusaha menjauhi larangan. Datang juganya musibah, ujian namanya. Yang nomor dua, bapak itu kadang rajin sholat, kadang malas, kadang di awal waktu, kadang di akhir waktu. Ibu itu kadang-kadang suka menahan diri dari perbuatan dosa. Pokoknya nama menyebut buruk orang indah. Tapi sekali-kali ikut juga. Datang musibah, lalai namanya. Awak kadang-kadang kan begitu. Kadang-kadang awak menahan diri. Kadang-kadang awak mengompor-ngompori. Iya ndak Bu? Memang iyo. Memang iyo. Itu mengompori. Dapat musibah, peringatan. Ibu kadang patuh sama suami. Kadang-kadang sedikit melawan. Tidak keluar suaranya tuh, cuma melawan. Apa Allah nak nampak? Nampaknya Pak. Dikasih musibah, peringatan. Sekali, dua kali, tiga kali. Yang awak maksudkan ini, yang ini Pak, yang nomor 3 ini. Yaitu orang yang durhaka kepada Allah. Tidak peduli dengan perintah, tidak takut dengan larangan. Datang musibah.
Ini azab. Yang awak takutkan yang ini. Yang awak takutkan yang nomor 3 ini, Pak. Ini tidak ada hubungan dengan politik tuh, Pak. Ya kalau bisa memang nomor 1 tadi, kalau datang musibah itu dalam bentuk ujian. Tidak bisa juga nomor 1, paling tidak nomor 2 lah peringatan. Tapi kalau bisa jangan nomor 3, Pak. Kenapa demikian? Karena itu dalam bentuk azab. Iya, Pak. Sampai. Kaum muslimin yang berbahagia, di dalam bentuk azab itulah yang awak takutkan. Makanya sahabat usahakan lagi dalam musibah skala besar. Putus sandal sahabat, putus istighfarnya, Pak. Astaghfirullah. Kenapa? Dia takut musibah ini azab. Padahal belum tentu azab. Sahabat itu radhiyallahu anhum semuanya Allah ridho, kan gitu. Tapi putus saja sandal, astaghfirullah. Takut dia itu azab. Kalau seandainya datang musibah, kalau bisa jangan sampai musibah itu diundang oleh dosa awak. Itu maksudnya, Pak. Orang yang berenang-renang dalam dosa ditenggelamkan Allah dalam duka. Konsekuensinya itu. Dan rata-rata memang kalau kita buka lembaran Al-Quran yang mulia ini, setiap Allah menurunkan musibah kepada umat terdahulu, baik skala besar, menengah, atau kecil, pribadi-pribadi, itu rata-rata diundang oleh dosanya. Kita lah tengok umat Nabi Nuh alaihi salam, kan Allah turunkan musibah dalam bentuk banjir besar, Pak. Apakah Allah turunkan saja kepada umat Nabi Nuh? Tidak. Umat Nabi Nuh yang beriman Allah selamatkan dalam perahu. Tapi yang melakukan dosa Allah tenggelamkan lewat banjir besar. Apa dosa yang mereka lakukan pengundang musibah itu? Yaitu syirik. Jadi menyembah berhala untuk pertama kalinya umat Nabi Nuh lah. Dari Adam alaihi salam sampai generasi di atas Nuh sedikit, itu orang masih menyembah Allah. Bahkan di situ ada orang-orang yang sangat taat, ulama-ulamanya. Saking taatnya pula sama ulamanya, fanatik, dibuatnya pula patung. Masuk setan. Kalian tak bisa jumpa dengan ulama suci terdahulu lewat berhala inilah. Minta sama dia. Akhirnya mereka pun menyembah berhala. Dibuatnya lah patung-patung itu. Hubal, Lata, Mala, dan lain sebagainya. Berkelilingnya. Kullallallah, hillallu, kullallallah, hillallu. Untuk itu, Pak Ustaz, kiro-kiro. Kullallallah, hillallu, kullallallah. Akhirnya Allah kirim banjir syirik. Bapak Ibu yang berbahagia, umat Nabi Lut itu kan longsor tuh, Pak. Longsor itu kan dibalikkan. Yang pucuk kayunya tadi di atas, ini kan di atas nih. Kalau sudah terbalik kan betul ya, Pak, ke bawah. Tanah-tanah longsor itu kan terbalik. Akarnya kan ke atas, Pak. Tumbang kan akar ke atas. Pucuk kan ke bawah. Longsor. Apa dosa yang mereka lakukan sehingga mengundang musibah dalam bentuk azab? LGBT. Jadi jangan heran kalau banyak negeri-negeri hari ini dilongsorkan oleh Allah. Diputar saja, masalah waktu yang berbeda, hakikat sama. Kalau kalian dosa iko, kata Allah, iko akan kukirim. Dan itu pasti. Tengoklah dosa-dosa orang yang musibah longsor itu. Tengok apa dosa yang dilakukan. Rata-rata di situ berkembang LGBT. Umat Nabi Lut itu laki-laki suka kepada laki-laki, perempuan suka kepada perempuan. Sekarang itu yang dikerojokan orang. Jantan sama jantan, betino sama betino. Ndak terbayang ambo jantan sama jantan, waduh jangwik sama jangwik deh. Tuhan buruk bontuknya leh. Kok tak sangkuit kok paham? Bapol. Keluar dari fitrah manusia, kumis sama kumis, omak sakitnya leh.
Perempuan sama perempuan. LGBT. Laki ganteng, bini tampan. Itu bahasa wawaknya tuh Pak. LGBT itu nah. Laki ganteng, bini tampan. Dilongsorkan oleh Allah. Begitulah umat-umat terdahulu. Kalau seandainya kedurhakaannya itu bersifat kekeluargaan, satu keluarga, satu kelompok, itu yang didapat musibah keluarga dan kelompok pula. Contohnya tuh keluarga Qarun dengan pengikut-pengikutnya ditenggelamkan oleh Allah. Fir'aun dengan bala tentaranya dalam bentuk perorangan, Samiri, Haman. Tinggal semenit. Kaum muslimin yang berbahagia, rata-rata musibah terdahulu itu di dalam bentuk azab. Tugas awak hari ini, orang yang berani melakukan dosa, berarti seakan-akan ia mengundang musibah di dalam bentuk azab. Mungkin tidak sekarang Pak, tapi kadang-kadang ditunggu oleh Allah beberapa saat. Mungkin tidak lewat pribadi yang mengerjakannya, mungkin lewat istri, lewat anak, lewat kaum famili, lewat usaha dan lain sebagainya. Maka lebih baik awak walaupun kurang kuat dalam melaksanakan taat, berusahalah kuat menjauhi maksiat. Lalu apa yang ketiga, keempat, kelima dan selanjutnya, insya Allah kita sambung pada pertemuan-pertemuan yang akan datang. Dua perkara ini sajalah dulu Bapak Ibu yang berbahagia, bahwa kalau berani melakukan dosa, berani menanggung azab, azab kubur, azab mahsyar, konotah lagi azab neraka. Yang kedua, mengundang musibah di dalam bentuk azab Allah. Mudah-mudahan Allah menghindarkan kita, amin ya rabbal alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.